Assalamualaikum, akhi dan ukhti yang soleh dan soleha. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri, Persija Insight. Girang setengah mati, akhirnya kita menang lagi. Banyak catatan gue, analisa gue, jalannya pertandingan, detik demi detik. Ada catatan minusnya, ada catatan plusnya. Ini bakal seru banget yang akan gue bawakan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, gue mau nyuruh lo untuk... Nih gue upload mau subuh nih. Gue uploadnya nanti mungkin pas lo lagi sahur. Jadi abis sahur jangan langsung tidur, sholat dulu, oke? Jadi selain subuh, kapanpun waktu kalian nonton gue ini, utamakan sholat, hentikan gue, pause, biarin gue lagi begini, lo pause nggak apa-apa, sholat utamakan, baru abis gitu nonton gue lagi. Selain itu gue minta like-nya juga. Wah, ini yang selalu gue minta. Gue jarang minta subscribe, karena subscribe tergantung dari kemauan kalian. Kalau lo mau subscribe silahkan, kalau enggak berarti lo nggak suka sama gue. Jadi like lebih penting buat gue, karena apa? Karena rankingnya nanti akan bagus ketika lo like. Jadi YouTube nganggap lo suka sama gue dan dia akan nyebarin kemana-mana. Gila. Oke. Sebelum gue bahas, gue mau ngucapin respect luar biasa ke anak-anak bonek. Gila, ini adalah perkembangan zaman di dunia sepak bola. Dahsyat. Gue ngeliat videonya nggak pakai rantis. Gue udah curiga ini akan pakai rantis, tapi nggak pakai rantis. Ini pakai bis, dikawal dari depan, belakang, kanan, kiri, semuanya aman, terkendali. Dahsyat luar biasa. Kalau nggak salah pas turun kan ada videonya tuh. Gue ngeliat kalau nggak salah ada salah satu perwakilan dari bonek yang di dalam bis. Wah, itu langkah cerdas itu. Itu langkah cerdas. Nggak mungkin mereka akan menyakiti saudaranya sendiri. Kan paling nggak gitu. Itu untuk antisipasi. Tapi gue yakin ini menjadi awal, menjadi apa namanya, wah, ini kebangkitan untuk supporter di Liga Indonesia. Jadi gue mohon kepada tim-tim lain, supporter-supporter lain, tinggalkan barang basi itu. Move on, kita mesti memperbaiki sepak bola Indonesia ini. Salah satu caranya lewat supporternya yang dewasa luar biasa. Jadi pasti dan pasti anak-anak Jackmania akan membalas 2-3 kali lipat ketika nanti teman-teman tim Persebaya datang ke Jakarta. Lo bakal kaget dengan sambutan dari anak-anak Jackmania. Gue yakin banget. Oke. Gue akan mulai coba sedikit aja yang gue catat di sini, ada sedikit. Gue udah bikin. Oke, dari mulain apa namanya, kita menang memang iya. Tapi menangnya ini nggak berasa begitu menang, karena jantung gue, naudzubillah, deg-degan luar biasa. Keserang terus di akhir-akhir pertandingan, apalagi dari awal kita udah bagus. Oke, kita mulai dari awal nih. Kita udah menguasai jalannya pertandingan. Luar biasa permainan dari Persija, lini belakang sampai ke tengah. Gila, luar biasa. Nggak ada catatan sama sekali untuk mereka semua yang dari tengah dan belakang ini. Ke depan agak goyang dikit. Oke, gue ngelihat di sini Aji Kusuma lagi nggak di top performance-nya. Aji Kusuma lagi-lagi nggak bisa membuktikan kalau dia memang striker yang tajam. Karena performa yang tadi menurut gue banyak banget dia harus mengevaluasi dirinya sendiri. Oke, tapi nggak bisa kita ngelihat dengan sebelah mata. Oke, kalau Aji Kusuma ini bagi gue dia adalah kreator, dia bukan target man. Kremencik target man. Aji Kusuma ini dia yang menggiring bola dari tengah atau dari perempat tuh sampai ke depan. Dia ngegiring, dia goreng-goreng. Nah, dia nggak finishing, tapi dia menyuplai, jadi second striker lah, lo paham itu. Jadi dia menyuplai ke target man ya. Tapi tadi dia diplot sebagai target man, itu agak membingungkan. Jangankan gue, dia aja pasti bingung di posisi itu. Soalnya gue ngeliat banyak banget. Kayak misalkan yang pertama Rio Fahmi serangan balik. Rio Fahmi shoot dari luar kotak penalti, karena gue juga ngeliat pasti Rio Fahmi ngeliat tuh ini posisi Aji Kusuma ini nggak bisa dioper, dia diapit sama dua striker. Kalau misalkan dibawa terus ke depan, momentumnya hilang. Jadi Rio Fahmi mengambil inisiatif untuk shoot. Gue yakin pemikiran dia kayak gitu. Mudah-mudahan benar pemikiran gue. Tapi gue ngeliat beberapa kali Aji Kusuma off the ball-nya memang kurang bagus. Pergerakannya nggak membuka ruang. Karena lagi-lagi dia bukan memang seharusnya di situ kalau menurut gue. Jadi Aji Kusuma ini kayaknya dia tipe striker yang harus duet. Oke? Kalau dia dipasang sendirian di depan agak repot. Bingung dia mau lari ke sini, mau lari ke sana. Jadi harusnya misalkan serangan balik misalkan nih. Aji Kusuma ini nyari bola ke kanan ke kirinya tuh agak-agak kelihatan bingung. Bagi gue kayak gitu. Gue nggak tahu deh. Tapi bagi gue kayak gitu. Kalau Kremencik dia bisa ngambil tuh, dia ke kiri baru ke kanan,
Kan suka begitu tuh, suka nipu kiri terus lari ke kanan buat ada ruang kosong. Tapi kalau Aji agak bingung, makanya beberapa kali pemain tengah kita sulit untuk umpan ke dia. Abimanyu akhirnya memberikan umpan, ternyata yang ada di situ bukan striker. Ya salam, Firza Andika. Gila, dari belakang kiri ke tengah ke depan di ujung sendirian Firza Andika yang dapat, akhirnya goreng-goreng dikit berebut bola, emang kakinya kuat banget tuh, paha segede gaban, sontek dikit ke Witan, tepas Witan Sulaiman mencetak gol. Gue udah bilang dari kemarin Witan ini pemain jago. Banyak yang nanya, Witan gimana bang? Witan gimana bang? Gue bilang tungguin. Ini orang jago gila. Ini orang jagonya pemain. Dia main di timnas jago. Dia sampai dipercaya ke Eropa. Ini orang jago, cuma belum dapat momentumnya aja. Pertandingan sebelum ini gue udah bilang di video gue sebelumnya, lo cek aja. Witan udah balik, Witan udah menemukan jati dirinya, dia udah berani ngambil keputusan. Gue bilang di situ di pertandingan berikutnya Witan bakal gila-gilaan. Ternyata benar, alhamdulillah Witan mainnya bagus banget. Selain nyetak gol, emang bagus aja mainnya. Dari mulai pergerakannya, dari mulai passingnya, dari mulai off the ball-nya, dari mulai strategi yang dijalankan, kayaknya Witan ngepas banget. Cuman fisiknya tadi kayak agak kurang atau cedera, diganti sama Thomas loh. Doni Tripamungkas, ya salam, dahsyat luar biasa. Itu krempeng-krempeng, gila tapi mainnya, gila luar biasa. Gue demen banget sama tuh anak, jago tuh anak, gila mainnya. Gue suka, mudah-mudahan dia lebih berkembang lagi. Badannya gedein dikit lah, lo fitness makan telur yang banyak. Soalnya terlalu kurus deh, tapi lincah luar biasa, kakinya kuat. Gila, kalau Doni Tripamungkas, aduh, DTP, ya salam. Oke, gue jadi gue lengkap catatan gue nih. Nggak apa-apa, lu tungguin aja gue lihat-lihat di sini, lo sambil ngemil kayak apa kayak terserah. Tapi gue mau lihat-lihat catatan gue, takut ada yang kelewat. Aji udah gue bahas, Rio Fahmi udah gue bahas, Witan, Firza Andika, ini dia. Witan mainnya lepas banget yang tadi. Firza Andika dahsyat, Akhi Ukti gila luar biasa. Reski Fandi, ya salam, itu traktor bener-bener ya. Dia hantam semuanya. Terus Doni tadi bagus. Hansamu stabil, biasa, memang selalu bagus. Kudela galak banget preman kita. Hanif Syabandi oke, ditaruh di belakang. Nah ini nih, gue bakal lompat lagi dari catatan gue nih. Di ujung betul-betul dari Abi. Oke. Si Hanif Syabandi bagus, Kudela, Hansamu cocok. Begitu di babak kedua, apa namanya, si Dandi Maulana masuk, waduh, jantung gue gemeter. Gue bukan gak percaya sama si Dandi Maulana, Dandi sama Toncip masuk, gue bukan gak percaya sama pemainnya, tapi gue meyakini kalau misalkan ritme permainan lagi bagus, jangan diganti. Kalau gue meyakini kayak gitu. Soalnya apa? Ini udah asik nih bertiga nih, ini udah kompak bertiga, masuk satu, itu pasti menyesuaikannya butuh waktu paling nggak 5 menit, 10 menit. Menyesuaikannya supaya asik lagi nih di lapangan nih. Makanya apa? Makanya Persibaya langsung ngambil inisiatif 2 menit setelah Dandi sama Toncip masuk. Dia langsung masukin 3 pemain. Karena apa? Karena menurut gue ya, dia mengambil peluang di 5 menit awal itu kelengahan dari Dandi dan Kudela dan si Hansamu. Karena belum kompak menurut pelatihnya kayak gitu. Jadi dimasukin 3, dia geber abis. Selamatnya nggak ada peluang yang benar-benar bahaya. Tapi itu bisa jadi bahaya sebenarnya. Momen-momen 3-4 menit itu bisa dimanfaatin sama Persebaya buat ngehajar Persija. Karena masih peralihan dari apa namanya susunan line up yang berubah. Oke? Akhirnya Dandi ke belakang, Hanif Syabandi balik ke posisi utamanya, dia bertiga. Hanif, Toncip, Reski Fandi. Oke lah sih, ini Toncip kelihatan lemah ya. Toncip kelihatan agak gimana ya? Apa mungkin karena jarang main? Jadi begitu main kayak nggak ngerti gue. Ada satu yang sayang banget yang pas dia lagi nyerang, kayak sia-sia. Gue kayak nggak ngeliat Toncip yang sebenarnya gitu. Jadi kayaknya gue nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nonton entah siapanya, jangan sakit hati. Ya memang lu main di tim besar, pasti lu menerima kayak Aji Kusuma tadi. Lu main di Persija. Persija ini fansnya luar biasa fanatik. Kalau lu main bagus, lu bakal dipuji habis-habisan. Tapi kalau lu bakal jelek, lu bakal dikritisi. Kenapa? Karena kecintaan kita sama ini klub melebihi apapun. Jadi kalau lu bermain jelek untuk klub kita, pasti kita akan mengungkapkan kekecewaannya. Nggak mungkin main jelek tiba-tiba kita puji. Wah, keren. Nggak bakalan. Kalau gue nggak begitu. Gue, lo bagus gue puji, lo jelek ya gue kritisi. Jangan sakit hati, itu resiko Anda sebagai pemain sepak bola. Itu resiko. Jadi harus diambil resiko itu. Ketika Anda menjadi pemain profesional, ya itu resiko yang akan terima. Jangan tutup komentar, Ginanjar. Ya salam, Ginanjar. Jangan tutup komentar. Kenapa ditutup? Biarkan orang meluapkan. Mudah-mudahan itu jadi motivasi. Kalau tutup komentar, lo nggak akan tahu kalau lo
bermain bagus atau jelek. Kritik itu perlu. Jadi lo tahu nih, kali aja gini. Contoh ada 1.000 komen dari anak-anak Jackmania, anggap satu yang benar. Kan satu itu penting. Bisa jadi itu, oh iya bener juga dia ngomong kayak gini nih. Ya udah gue akan memperbaiki. Bisa jadi kayak gitu. Jadi nggak selamanya ayam yang keluar dari belakang itu selalu kotoran. Kadang telur juga bisa keluar dari situ. Jadi setiap ucapan manusia nggak selamanya jelek. Kadang dari ucapan gue, misalkan gue bikin video 15 menit nih, mungkin ada satu yang bener. Jadi nggak apa-apa, terima aja. Terima masukan dari orang. Itu saran gue untuk adik Ginanjar. Oke. Jangan sakit hati, jangan sakit hati. Itu harus diterima. Resiko Anda menjadi pemain sepak bola. Kalau nggak mau kritisi, lo main badminton aja. Oke. Terus apa lagi? Tadi pemain Persibaya ngeganti. Udah. Akhirnya tersisa tadi Ginanjar sama Samosir. Nggak jalan, nggak bisa. Nggak pernah duet. Mungkin baru kenal juga. Kagok, canggung kali. Nggak berjalan sama sekali. Agak kurang. Jadi bisa dibilang setelah menit 75-80 ya Persija tinggal digebukin aja, nggak nyerang sama sekali. Sebelumnya agak bagus. Dan peluang yang diciptakan ini bukan peluang yang memang di-create, kecuali yang si Witan itu. Kalau Witan peluangnya memang dibikin sama Abimanyu, dioper ke Firza dengan tujuan harus mencetak gol. Ya Firzanya meng-create, akhirnya Witan bisa mencetak gol. Tapi yang berikutnya, lu lihat lagi, tonton lagi deh di video.com kan ada tuh siaran ulang itu. Sayap dari kanan dari kiri, nggak jelas. Mau ngoper ke siapa ya? Mau main ke tengah, atau lo mau main switch play, atau lo mau main umpan terobosan ke sayap pakai flank, atau lo mau main terobosan tengah, lo mau mantu, nggak jelas tujuannya apa, nggak jelas. Lo nggak ada namanya, nggak ada apa, perhitungan, nggak ada strategi permainannya. Itu yang sangat gue sesalkan di menit-menit akhir. Jadi memang mungkin pengen mempertahankan kemenangan, jadi lebih fokus ke bertahan mungkin. Tapi di sini kita lihat kalau memang kita sangat bergantung sama Rico Simanjuntak, sangat bergantung. Nggak ada Rico kelihatan melempem banget. Itu pandangan gue. Jadi gol di menit awal, sisanya peluangnya sedikit banget, itu mengecewakan sih. Itu menurut gue kayak gitu. Tapi harusnya girang karena kita menang. Tapi nggak selamanya menang itu membahagiakan. Lawan Persib menang membahagiakan. Gila, jantung bergetar, nggak bisa tidur. Tidur aja gue sayang. Gue mau tidur aja menyayangkan. Karena kalau gue tidur, hilang dalam hitungan beberapa jam, 4-5 jam, rasa kebahagiaan gue lenyap begitu aja dengan tidur. Jadi gue nggak tidur. Gue sampai sahur, gue ngelamun. Asik menang. Girang. Kalau sekarang menang, biasa aja. Gue nggak girang-girang amat. Karena menangnya nggak seharusnya menang. Menurut gue kayak gitu. Apalagi ada beberapa peluang dari Persib, ada handball di situ, harus jujur, objektif. Ada Kudela ngedorong, bagi gue itu harusnya penalti, yang Kudela ngedorong pemain. Ada handball, mungkin wasit kehalangan punggung pemain Persebaya. Tapi kalau dilihat dari replay, kalau ada VAR, ya itu jelas handball. Soalnya gue pikir awalnya si Hanif Syabani ini tangannya nempel sama body, itu kan nggak handball karena tangan mati kan. Tapi kalau ini bolanya memang bergerak. Jadi jujur pada diri sendiri. Kalau lo nggak bisa jujur pada diri sendiri, ya lo nggak bisa menjadi orang yang objektif. Kalau gue ngelihat itu harusnya penalti 2 kali, menurut gue. Oke. Frankie Mama Mia Misa telat dimasukin karena Frankie ini striker ini kayak si Ginanjar sama Samosir ini, dia butuh supply bola dari tengah, dia butuh dorongan. Seperti kita ketahui, Reski Fandi, Hanif, dan Toncip ini bukan tipikal pemain yang bisa ngalirin bola dengan asik. Ngerti gak lo? Jadi kita butuh pemain yang bisa ngalirin bola. Kalau misalkan Mitan masih dipertahanin, itu masih bisa jalan lah, itu 2 striker. Tapi Frankie telat, masuknya menit 83 kalau nggak salah, gue lupa tuh 83an kalau nggak salah. Telat. Jadi nggak begitu berpengaruh. Padahal Frankie Misa gue harapkan dia main di pertengahan babak kedua, atau dia inti lah. Itu orang bagus banget. Frankie Mama Mia Misa, jago banget, luar biasa. Oke. Terus apalagi nih dari statistik nggak ada yang menarik. 58% penguasaan bola dikuasain sama Persebaya, seperti yang gue bilang tadi. Kita cuma 42%. 7 tembakan ke shootnya, dan ke gawangnya Persebaya 2, kita 4. Passing biasa, semua biasa, akurasi operan kita berantakan 78-76%, berantakan, harusnya 85. Sisanya biasa-biasa aja. Sapuannya 15. Kudela gila main nih. Oke, jadi cukup sekian. Mungkin begitu lo nonton sambil lo nyemil sahur, begitu beres gue tutup ini langsung azan, sholat. Jangan langsung tidur. Kalau lo tidur lo nggak bangun lagi, nyesel seumur umur lo. Nyesel semati-mati lo karena lo udah meninggal. Oke, jadi mudah-mudahan lo tergerak untuk melakukan ibadah sholatnya dan puasa. Jangan nggak puasa. Malu-maluin anak gue puasa, umur masih pada kecil-kecil, udah pada puasa. Masa lo yang udah bangkotan nggak puasa?
Jadi ceramah, nggak apa-apa. Beres nonton nih, mudah-mudahan pada jadi ustadz lu semua. Oke, gue tutup. Banyak yang bilang, alah lo endingnya gue suka yang seperti biasa, jangan yang kayak begitu. Oke, gue akan balik seperti biasa. Sija Insight, mundur, mundur, mundur dulu.